Siang yang sangat indah yang aku nantikan dari seminggu lalu, hari ini aku diwisuda di kampusku. Setelah liluan semester, aku tekuni bidang studiku. Aku duduk di deretan wisudawan teman kampus untuk mendengar acara yang telah tersusun rapi oleh panitia. Berapa nilai IPK-ku yang pasti sangat membanggakan mamaku yang kini duduk di deretan kursi untuk para orang tua dari wisudawan. Pengumuman sudah terdengar keras lewat speaker yang dipasang di atas tempat kami duduk. Namaku disebut sebagai wisudawati terbaik di fakultasku beserta nama papaku. Aku naik ke podium untuk menerima penghargaan dari rektor dan kalung selempang bertuliskan cum laude. Bahagia hatiku tidak sempurna karena tak aku lihat wajah papaku yang bersanding di dekat mamaku. Aku jadi menangis sendiri ketika tanganku dijabat rektor dan dosen pembimbingku, Bu Frida, yang memeluk haru kepalaku. "Selamat ya." "Kenapa menangis?" kata Bu Frida. Aku tidak bisa mengatakan apa yang aku rasakan. Sudah kesekian kalinya aku merasakan kerinduanku pada papaku. Pada saat yang membahagiakan bagiku adalah bila papaku bisa hadir, tersenyum, memelukku, dan bangga dengan apa yang telah kuraih. 6 tahun kemudian, udara hampir beku saat aku bersiap berangkat dari Bandara Narita di Jepang dengan tujuan Jakarta. Ternyata banyak pelancong Indonesia yang berada di negeri Sakura itu. Tidak hanya TKI yang bekerja selama 3 tahun magang. Padahal di Jepang itu punya 4 musim seperti di Eropa dan Amerika. Kalau TKI mungkin karena cari uang, karena standar gaji di Jepang lenih daripada di negara Asia lain. Tapi di Jepang itu juga ada wisata teknologi yang menarik perhatian banyak orang. Orang Amerika saja berbondong berwisata ke Jepang hanya untuk menikmati kereta api tercepat di dunia. Seluruh pabrik otomotif dan industri mesin berat menggunakan tenaga robot. Kenapa aku jadi ngelantur cerita? Aku akan galau jika hanya duduk sendiri melamunkan kampung halaman. Melihat senyuman ibu dan adik-adikku yang pasti sangat menunggu oleh-oleh. Tetapi kali ini, aku terus terbayang pada papaku. Wajah papa selalu terbayang sedih dan menangis. Katanya, dia merindukan aku di dalam sepanjang mimpiku. Benarkah papaku sedang bersedih? Mungkin juga, karena mimpi itu juga merupakan sebuah firasat. Apalagi, aku adalah anak perempuan satu-satunya, sedang 2 adikku laki-laki. Masih aku ingat saat aku dipeluk dan dicium keningku bila papaku pulang kerja. Di dalam pesawat, mataku menatap awan putih yang menggumpal di depan pesawat. Tapi pikiranku melayang lebih tinggi ke atas langit. Ya Allah, kerinduanku bertemu dengan papaku sangat besar dan menguras air mataku yang terus mengalir membasahi pipiku. Perjalanan terasa sangat lama, tapi membuat hatiku bahagia karena akan segera bisa bertemu dengan orang tuaku. Tidak mengapa ibuku tidak bisa menjemputku di bandara, toh ada adik laki-lakiku yang kini bisa menggantikan papaku untuk menolong mamaku dalam kesibukannya. Jaka yang kini sudah besar persis seperti papaku yang mengingatkan aku pada orang yang aku cinta dan aku rindukan. Adikku sangat tampan dan bangga melihatku pulang. Ketika aku turun dari pesawat, dia melambaikan tangannya. "Kak, aku bawa mobil sendiri loh," kata Jaka saat aku peluk kepalanya. Kami pun langsung meluncur pulang ke rumah, menemui mamaku yang pasti sangat kangen. "Kamu tahun ini lulus dong?"
Tanyaku saat aku duduk di samping adikku yang setir mobil. Iya kak, mau lanjut kemana rencanamu? Terserah kakak sajalah. Lah kamu suka di mana? ITB atau di UGM? Di UI saja kak yang deket, tidak usah kos. Oke, sekalian jaga mama kan? Tahu tidak kabar papa kita ada di mana? Kata mama sih ikut sama istri papa yang di Bogor. Jawab Jaka. Di Bogor? Kamu tahu kampungnya? Kita ke rumah nenek sajalah. Tanyaku yang kepo banget. Kakak kangen ya? Iya dong, kan sudah lama banget tidak ketemu. Kataku sambil mulai menangis bersandar ke pundak Jaka. Sama dong kak, Jaka juga kangen. Bahagia rasanya aku bisa berbagi suka dan duka kepada adikku. Tapi perasaan mamaku pasti akan berbeda jika aku tanyakan tentang papa. Mama tentu akan menjawab, papamu sedang tidak punya waktu untuk kita. Mama tidak suka memberitahuku tentang perasaannya yang berduka setelah ditinggal papa. Itulah yang aku kagumi atas kekuatan cinta mamaku kepada papaku yang tidak mau mengatakan keburukannya, agar kami, anak-anaknya, tidak berpikiran buruk kepada papa. Sesampainya di rumah aku, sudah bersiap dengan mobil bersama mama dan adikku untuk menuju ke rumah nenek, yang telah lebih 10 tahun tidak kami kunjungi. Mama yang paling rindu kepada nenek, karena sejak lama tidak pernah datang menemuinya, karena mengurus anak-anaknya sendiri tanpa papa. Setelah lewat jalan tol Jagorawi dan masuk ke dalam kampung yang agak jauh dari jalan raya, barulah kami sampai ke rumah nenek. Bahagianya mamaku ketika mobil sudah sampai di depan rumah ibu mertuanya, atau ibu dari papaku. Tapi mamaku tidak mau keluar dari dalam mobil, karena masih terluka hatinya oleh papaku di masa lalu. Ya sudah, akhirnya aku keluar sendiri menuju pintu rumah nenek yang selalu tertutup walau orangnya ada di dalam. Aku mengetuk pintu berulang kali, tapi tidak ada jawaban. Malah tetangga yang keluar dari rumahnya untuk melihat kami dan bertanya, "Mau cari siapa?" "Oh, Bu, saya mau cari Nenek Ijah," kataku. Bu Ijah sudah meninggal. Yang ada di dalam hanya Pak Karsono yang sedang sakit, jawab tetangga nenekku. Aku sangat terkejut ketika mendengar nama papaku disebut. Sedang sakit? Ya Allah, orang yang aku cari selama ini ternyata sedang sakit dan sendiri saja. Ketika aku menangis, pintu aku dorong dari luar dan ternyata tidak dikunci. Aku yang sudah berada di dalam rumah keluar memanggil mamaku dan adikku. "Ma, ini papa ada di dalam. Papa sedang sakit," kataku dengan suara keras. Tetangga, nenek yang seorang wanita parubaya itu pun ikut masuk ke rumah, sambil memberitahu kami jika papaku sudah lebih dari 55 tahun pulang ke kampungnya itu. Katanya, diusir istrinya. Aku jadi semakin tidak sabar untuk masuk kamar dan menjumpai papaku yang sedang berbaring di atas ranjang. Aku langsung menubruk dan memeluk papaku yang aku rindukan dengan derayan air mata. "Papa!" Pekiku histeris seraya memeluk papaku yang aku rindukan. Laki-laki pujaanku itu pun terbangun dan memeluk kepalaku sambil menangis. "Maafkan Papa ya. Papa bersalah telah menelantarkan kalian," kata papaku yang sangat sedih. Aku tidak bisa mengatakan apapun selain memeluk dalam derayan air mataku. Mamaku yang datang hanya duduk di tepi ranjang sambil memandang papaku.
Papaku juga melihat Mama dan berkata, "Maafkan aku ya, Ma," kata Papa yang kemudian berpelukan dengan Mamaku yang ikut menangis. Jaka yang berdiri di sampingku akhirnya ikut duduk dan meraih tangan Papaku dan menciumnya. "Ibu, ini istri, Pak Sono," tanya tetangga wanita itu sambil menunjuk Mamaku. "Betul, Bu," jawabku. "Kenapa baru datang sekarang? Kemarin dulu itu ibu yang mengusirnya, kan? Kami keluarganya Pak Karsono, yang ditinggal beliau sudah 12 tahun. Coba ibu tanyakan Pak Karsono, istri yang mana yang telah mengusirnya," kataku menjelaskan kepada wanita itu. "Oh, jadi Pak Karsono selingkuh, ya?" kata ibu-ibu itu dengan sinis. "Itulah karmanya kalau menyakiti hati istrinya. Dasar buaya," kata wanita itu sambil melangkah keluar. Aku menghela nafas lega karena telah menemukan Papaku. Aku terkejut ketika ibu itu kembali menyambung komentarnya yang miring kepada nama Papaku. Aku dengar Pak Karsono itu jadi dukun yang kondang dengan nama Mbah Sono. Mungkin dia sakit karena sering main guna-guna. Sambung ibu tetangga itu. Aku jadi kesel dan sebel dengan komentar tetangga Papaku itu. Mana mungkin Papaku seorang dukun, tukang, guna-guna, kalau diguna-guna mungkin batinku. "Wulan pasti telah mengguna-guna kamu, Pak, sehingga kamu tidak sadar saat masih punya uang banyak," kata Mamaku. "Maafkan aku ya, Ma. Aku sekarang tidak punya apa-apa dan sakit tidak sembuh-sembuh. Mungkin ini sudah karmaku. Aku berdosa pada kalian," kata Papaku yang makin pilu menangisi kesalahannya. Kami berpelukan dengan derayan air mata. Mamaku juga masih mencintai Papa hingga memintaku untuk membawa Papa pulang ke Jakarta. Ulan adalah wanita selingkuhan Papaku yang telah melakukan guna-guna untuk memoroti harta Papaku yang kemudian mencampakkannya. Saat habis hartanya, bahagianya aku ketika berkumpul dengan Papaku lagi. Mama sudah aku buatkan sebuah usaha kuliner yang cukup besar, hingga aku mencari 2 orang pembantu untuk mengurus restoran itu. Papa mulai ikut membantu Mama di Rento itu dan mengurus adik-adikku yang kuliah dan SMA. Namun, ketika aku sudah terbang kembali ke Tokyo, aku mendapat kabar dari adikku bahwa Papa kembali menghilang. Papaku pergi lagi, entah kemana. Adikku bilang bahwa Papaku pergi ke daerah Solo. Katanya ke rumah gurunya. Aku jadi bingung. Aku suruh adikku mencari keberadaan Wulan dulu. Mungkin wanita itu yang dicari Papaku, karena Papaku sudah punya uang. Jaka, adikku juga menemukan sebuah kotak kecil yang berisi pusaka yang selalu dibawa Papaku kemana saja. Ternyata, Papa sudah lama menekuni profesi sebagai seorang dukun. Tapi, Papa selalu menutupi rahasia itu. Berarti, Mama dulu juga kena pelet saat berkenalan dengan Papaku. Aku tidak boleh suudzon. Aku juga meminta agar adikku Jaka mau menyelidiki Papaku itu. Sekarang ada di mana dan punya kegiatan apa? Aku takut jika Papaku sakit lagi atau depresi karena merasa malu kepada keluarga yang ditinggalkannya dulu. Nyi Wulan adalah wanita keturunan Ningrat yang punya hubungan dengan seorang laki-laki pemuja setan yang bernama Karsono, atau biasa dipanggil Sono. Laki-laki yang sudah berumur lebih 60 tahun, itu memiliki banyak ilmu gaib seperti guna-guna dan pelet untuk menaklukkan lawan jenisnya.
Nyi Wulan melakukan hubungan seperti layaknya suami istri dengan Mbah Karsono Dawer sejak dari muda, hingga akhirnya Nyi Wulan dinikahi seorang ningrat yang bernama Ngabe. Saat putrinya yang bernama Inten beranjak remaja, juga diguna-guna oleh Mbah Sono hingga hampir gila. Kemudian Nyi Wulan meminta suaminya memanggil Mbah Sono untuk mengobati putrinya. Mbah Sono sudah membayangkan betapa indahnya milik Inten, putri Denbei, bila nanti dia suruh duduk bersila di atas tikar yang digelar di lantai. Di usia 60, tahun Mbah Sono masih suka melihat atau menggarap gadis muda, seperti Inten yang masih anak dari kekasihnya, yang kini jadi istri Denbei, yang kaya dan punya kuasa. Tapi saat itu, Mbah Sono baru mendapat ilmu gaib Eji Sabuk Alu, yang bisa membuat pusakanya meluluhkan wanita. Mbah Sono kini sudah tiba di rumah besar milik Denbei. Dodo yang lebih dulu berlari masuk ke dalam, sedang Mbah Sono masih berdiri di teras rumah menunggu panggilan dari Denbei. Ternyata Denbei sudah ada di dalam pendopo menunggu kedatangannya. "Ayolah, langsung masuk saja," kata Denbei sambil melongok keluar memandang ke arah Mbah Sono. Mbah Sono pun masuk sambil membungkukkan badan, memberi hormat kepada Denbei. Sejak dia putus hubungan dengan Nyi Wulan, tidak pernah menginjak rumah suaminya yang besar dan berlantai ubin marmer itu. Nyi Wulan, istri Denbei dulu, sangat mencintainya sebelum dinikah oleh Denbei. Untuk yang pertama kali inilah, Mbah Sono masuk ke rumah pecundang asmaranya. Dia masih membayangkan betapa cantiknya Nyi Wulani saat masih muda. Mungkin sampai sekarang masih cantik dan sangat indah. Perawakan perempuan itu berkulit kuning langsat, idaman semua lelaki. Tapi terakhir kali dia melakukannya dengan Nyi Wulan adalah saat Nyi Wulan datang ke rumahnya untuk mencari obat bagi suaminya. Saat itu, Nyi Wulan sangat senang dan bahagia setelah melakukannya dengan Mbah Sono yang sudah punya ajian sabuk alu. Bahkan, sampai-sampai Nyi Wulan pingsan setelah mendapatkan kesenagan itu dari Mbah Sono Ciaum. Esok harinya Nyi Wulan pamit pada Denbei lagi kalau mau minta jamu untuk merawat sakit suaminya itu. Nyi Wulan kembali melakukannya dengan Mbah Sono, karena Nyi Wulan begitu terpesona dengan kehebatan Ki Sabuk Alu yang bisa membengkak sebesar lengan putrinya. "Monggo Mbah," sambut Nyi Wulan pakai bahasa suaminya untuk menghormati Mbah Sono. Dalam hati dia tertawa menyebut Mbah kepada Sono, yang tidak lain adalah mantan kekasihnya itu. Di luar rumah dia biasa panggil Mbah Sono dengan sebutan sayang. Di dalam ruang yang tertutup itu, Inten masih duduk di pojokan sambil matanya melotot ke arah Mbah Sono. Namun bukan orang pinter kalau Mbah Sono tidak bisa menjinakkan gadis itu. Dengan kedua tangan berlipat di dada, Mbah Sono membaca mantra dan meminum air yang tersedia di dalam gelas. Kemudian, dia melangkah maju, menghampiri gadis itu, dan menyemburkan air kembang ke wajahnya. Seketika, gadis itu pingsan tidak sadarkan diri. Mbah Sono, yang sudah membawa piranti ritual, lalu mengangkat Inten dan diletakkan di atas tikar. "Astaga," gumam Mbah Sono, ketika mengetahui kalau Intan yang memakai daster itu tanpa aksesoris apa-apa. Mbah Sono bisa mengetahuinya ketika tangannya bergerak sesuka hatinya sambil membaca mantra untuk mengusir roh jahat yang tertanam dalam raganya. Kemudian Mbah Sono berbisik ke telinga Inten. Jabang bayinya Inten
Jadi, satukanlah dengan jiwaku, menuruti kemauanku, menggunakan sabuk alu untuk menjadikan cinta pada Inten sebagai godaan laki-laki lain, kecuali keinginan pribadi kakek Sono. Sesuai keinginanku, makanlah Komo Sutro warisan kita. Patuhi, bangun dan bangunlah. Inten usai. Baca mantra aji sabuk alu. Mbah Sono mulai memolesi minyak serimpi ke permukaan kulit Inten. Yang sudah tersadar, Mbah Sono terlihat di mata Inten seperti pangeran yang tampan yang menjadi idolanya. Ritual usai setelah lebih 1 jam, Mbah Sono membuat Inten tertidur. Bagaimana, Mbah? Sudah tidur. Saya akan pagari seluruh sudut rumah dan kamar mandinya Den, kata Mbah Sono. Iya dong, kamu pagari, agar putriku atau keluargaku tidak bisa diguna-guna orang, kata Den Bei. Saya siap, Den. Bu, panggil Mawar. Suruh ke sini, ucap Den Bei. Mawar masih kecil, Kang Mas. Biarlah aku dulu saja. Usul Nyi Wulan. Ya sudah, kamu duluan, sahut Den Bei. Akhirnya Nyi Wulan masuk ke kamar bersama Mbah Sono untuk diruat agar selamat dari guna-guna orang. Baru masuk kamar saja, Nyi Wulan sudah senyum-senyum melirik mantan kekasihnya itu. Sebenarnya, guna-guna itu datangnya dari Mbah Sono juga, agar dia bisa bertemu dengan kekasihnya itu. Dia sudah sejak lama membuat semua istri muda dan putri-putri Den Bei yang cantik-cantik itu bertekuk lutut dengannya. Bahkan, Den Bei dibuat lemes tidak berdaya bila ingin melakukan kewajiban, malam dan meminta jatahnya dengan mereka. Akhirnya Mbah Sono pun mendapatkan kesempatan untuk melepas rindunya dengan Nyi Wulan, yang juga sangat dirindukan oleh Nyi Wulan. Karena Mbah Sono itu memang lebih bisa membahagiakan Nyi Wulan ketimbang Den Bei. Sehingga dengan alasan ritual ruatan, tolak bala, di dalam kamar itu Mbah Sono bisa bersenang-senang dengan Nyi Wulan yang cantik dan tidak membosenin itu. Bersambung